Nah, dia usia 51 tahun kan, tapi track record dan prestasinya itu sangat luar biasa. Apakah dengan kita di usia misalkan 20 tahun, 21 tahun itu belum mikir apa-apa, masih mikirnya uang jajan orang tua, tapi dia itu sudah menjadi komandan militer dan bahkan ketenarannya mampu menyamai rekor pendahulunya. Nah, ini prestasinya cukup gemilang, meskipun di akhir kehidupannya juga ya banyak asumsi. Teman-teman juga bisa diakses dimanapun ya, rekomendasikan yang bisa dipertanggungjawabkan referensinya ya, tentang bahwa dia itu wafat dalam keadaan muslim. Oke. Ini tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, tapi dengan bahasa saya ingin menyampaikan ke teman-teman, mohon tidak tidur ya. Jadi sebelum Mesir itu ditaklukkan oleh Napoleon, ada dua tadi kekuasaan yang mengintervensi kekuatan di Mesir. Turki ya, karena masuk di wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Ini pada abad ke-15, Sultan Salim. Kalau kemarin kita membahas Sultan Mahmud II, itu sudah abad 18. Bahkan Sultan Abdul Majid itu sudah mau masuk ke abad 19. Jadi jangan dibayangkan ini bersamaan dengan Turki di masa Sultan Abdul Hamid II, Sultan Mahmud II. Bukan. Nah, ini pada abad ke-15 Sultan Salim III. Jadi Mesir itu masih di wilayah kekuasaannya Turki Utsmani. Tapi juga di sana ada dominasi kaum Mamluk. Kaum Mamluk ini kalau kita dapat informasi dari buku Nasution, dia adalah orang-orang pegunungan Kaukasus begitu teksnya. Jadi mereka ke Istanbul, dididik menjadi militer, lalu mereka diberikan posisi strategis di militer karena memang dari sisi fisik dan dia kelihaya dalam pelatihan militernya cukup mahir. Tapi karena namanya kaum Mamluk ini sebetulnya saya punya satu agenda atau namanya subtopik materi tersendiri tentang Mamluk ini. Cuma tidak saya tampilkan sekarang. Itu ada Mamluk terbagi dua. Dan Mamluk ini sebetulnya asal muasal dari dinasti Ayyubiyah. Nanti itu bukan topik yang khusus memang di aliran modern dalam Islam. Teman-teman juga bisa akses sendirilah itu. Nah, kalau Mamluk di sini kurang lebihnya ketika mereka ini dapat posisi, kemudian ketika mereka ini dapat ruang dan juga bisa mengekspresikan kekuatan dan juga pengaruhnya. Jadi ada satu pimpinan Mamluk ini teman-teman sekalian, ini istilah orang-orang budak ya, orang-orang budak, orang-orang budak yang memang dijadikan sering namanya kaum Mamluk, namanya orang budak, bertabiat kasar, bahkan mereka ini tidak berhubungan baik dengan rakyat Mesir itu sendiri. Oke, saya tegaskan teman-teman sekalian. Jadi ini yang menyebabkan kenapa Mesir itu rapuh. Pertama, intervensi dari Mamluk ada. Yang kedua, kekuatan pengendalian untuk otonomi daerah Mesir bagi Turki Utsmani itu lemah. Sehingga ada dua kekuatan ya. Tapi Mamluk ini tidak bersinergi dengan rakyat. Artinya dia justru menjadi bumerang bagi rakyat. Jadi kasarlah perlaku dan dia kesewenang-wenangan. Kita tidak membahas substansi bagaimana mereka memperlakukan rakyat.
Mesir pada saat itu. Tapi lalu kemudian tadi pun sudah disinggung oleh Israel dan berkaitan dengan bagaimana Napoleon dengan mudahnya mendarat di Iskandaria. Jadi pada tanggal 2 Juli 1798, teman-teman bisa lihat di sini, itu pun ada di buku ya, di Iskandaria, 3 minggu dia mampu menguasai seluruh Mesir. Lalu menyerang Palestina karena berdekatan ya, perbatasan dengan Palestina juga. Lalu kemudian ini di luar saya tidak membahas tentang ini banyaknya. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu singkat 3 tahun, pengaruhnya ini cukup signifikan, cukup banyak sekali. Salah satu faktor yang menyebabkan Napoleon ini dengan mudah menguasai Mesir, kerapuhan sistem pertahanan dari kerajaan Mamluk itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi militernya ya militer ala tradisional begitu, bukan militer yang sudah secanggih Napoleon Bonaparte ini. Sudah pakai meriam, sudah pakai senjata api, bukannya senjata tajam. Makanya saya ketika teman-teman ingin memanifestasikan dan menginterpretasikan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khairi turhibuna bi'adu wallahi wa aduwakum. Itu surah Al-Anfal ya. Kita harus mempersiapkan diri dengan pasukan kita berkuda memanah. Nah, konteks berkuda dan memanah itu kalau dikontekstualisasikan dengan tafsir al-adabi wal ijtimai, sosial kemasyarakatan dan modernitas dalam Islam, maka itu lebih bisa mendekati, kita takwilkan ke dalam pesawat tempur, kita takwilkan dengan senjata-senjata api yang berlaras, yang jarak bidikannya itu cukup akurat begitu. Ibunya namanya Ajaccio Korsika pada 15 Agustus 1769, 5 Mei 1821 meninggalnya, itu kurang lebih 51 tahun. Bonaparte, bahkan ada Jenderal Napoleon Bonaparte ya. Ayahnya baca sendiri aja ya, seorang pengacara, pernah menjadi perwakilan Korsika saat Louis yang keberapa nih, ke-16 berkuasa di tahun 1777, ibunya Maria. Nah, ini tentang biografinya. Lalu kemudian ini teman-teman, apa sih yang melatar belakangi, yang memotivasi Napoleon Bonaparte ini ingin menduduki Mesir? Apa yang menjadi pertimbangan itu? Kok harus Mesir gitu loh, ya kan? Kenapa nggak Indonesia? Kenapa nggak negara lain? Kenapa harus Mesir? Nah, ini patut kita analisis. Ini bermula ketika terjadi revolusi Prancis tahun 1789. Ini mendapat kejayaan di sini. Jadi perang dengan negara-negara lawannya. Lalu kemudian Napoleon ini terlihat di sini kontribusi dan kemahiran di bidang militer, terutama pada saat 1793 dalam pertempuran Toulon, Prancis mengambil kota Toulon itu dari tangan Inggris, karena rivalitas antara Inggris dengan Prancis ini cukup ketat, teman-teman sekalian. Seperti sekarang mungkin itu bagian dramatisir dunia dan kaum elit global. Kaum elit global. Kita tuh dibingungkan dengan benar-benar dengan skema dunia ini seperti apa. Allah a'lam. Pokoknya kembali lagi kita hanya bertumpu dan bersandar kepada Allah lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian tadi kan dia bisa mengembalikan wilayah dari tangan Inggris, tempat Napoleon bertugas di Kesatuan Artileri. Kesatuan Artileri itu, teman-teman, di mana kesatuan militer strategis yang ditentukan oleh Napoleon Bonaparte. Nah, kesuksesan ini
Dia diberikan pangkat brigjen pada tahun 1796. Kemudian komando tentara Prancis di Italia, dan di Italia Napoli juga sukses membawa kemenangan besar untuk Prancis. Jadi jejak rekamnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, 1789 barulah dia punya rencana untuk ke Mesir, dan itu terrealisasi. Jadi gini, alasannya nih teman-teman, boleh dilihat nih. Jadi kenapa memilih Mesir? Karena Inggris pada waktu itu ada kepentingan di India. Jadi ada kepentingan ekonominya. Cina misalkan ngasih utang ke Indonesia dengan jor-joran. Jangan dikira Freeport saja teman-teman. Seandainya itu dikelola dari dulu, dari pertama ditemukan oleh negara kita, maka satu orang rakyat Indonesia disinyalir itu mendapatkan berapa kilo itu jatahnya. Tapi sekarang kebalikan. Jadi sumber daya alam kita diambil, dinikmati oleh asing, lah kita tinggal nyengir aja begitu. Yang untung mereka yang punya kepentingan. Allah alam lah begitu. Nah, pertimbangan pertama, ini ada kepentingan Inggris di India. Karena India, teman-teman, nanti kita di India itu dikuasai Inggris. Inggris ini tidak wilayah kita membahas bagaimana Inggris kok bisa jadi negara yang paling terbanyak menjajah. Nah, itu konteksnya yang lain. Nah, dalam rangka memutuskan komunikasi antara Inggris di barat dan India di timur, lalu kemudian Napoleon ini melihat Mesirlah yang strategis dijadikan wilayah pengendalian kekuasaan oleh Prancis itu. Dan juga ada kepentingan perindustrian. Ini tapi di sisi lain motifnya itu ada pendahulunya yang saya tadi sampaikan, Alexander Macdania. Ini jejak kemiliterannya, prestasi dalam militernya menguasai Eropa dan Asia sampai ke India. Nah, ini menjadi inspirasi bagi Napoleon. Misal teman-teman masing-masing kan punya idola ya, asal jangan idolanya artis saja, misalkan Amanda Manopo atau siapa tuh yang jadi lelakinya saya tidak hafal. Tapi di sini dalam misalkan kita ketokohan ulama, kita senang dengan tokoh misalkan Gus Baha, kita senang dengan tokoh Buya Razi yang sekarang masih segar-segar dengan Abdul Somad, dengan Ustaz Hidayat, itu boleh. Nah, ini menginspirasi Alexander Macdania, jadi yang pernah menguasai Eropa dan Asia. Nah, tempat strategis untuk menguasai kerajaan seperti yang dicita-citakan itu, maka adalah Kairo, bukan Roma atau Paris. Jadi inilah beberapa hal yang menjadi motivasi bagaimana Napoleon Bonaparte itu, atau Bonaparte lah, terserah lidah kalian menyebutkannya, sehingga mempunyai keinginan untuk menguasai Mesir dengan mudahnya. 3 minggu, bayangin, 3 minggu loh teman-teman sekalian. Iyalah, kamu pandai silat, orang pandai menembak, baru jurus ke-1 kamu udah tumbang lah dengan senjata itu. Baik. Tapi begini, hal yang positifnya ya teman-teman sekalian, meskipun singkat dan padat istilahnya, Napoleon itu dalam buku Harun Nasution juga dijelaskan bukan hanya membawa militer ya kan. Azizah punya bukunya kali itu di halaman 22. Yeah. Jadi Napoleon itu membawa berapa? 500 kaum sipil, 500 kaum wanita, dan 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sains, dan ilmu pengetahuan modern. Jadi orientasinya bukan hanya ekspansi wilayah, bukan hanya ekspedisi, tapi juga transformasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ini Syekh Al-Jabroti ya kan, Syekh Abdurrahman Al-Jabroti ada di situ, sampai tercengang heran melihat dibawalah Syekh Al-Jabroti itu seorang ulama Al-Azhar, karena Napoleon ini ya tidak sekejam yang dibayangkan. Artinya dia bukan hanya sekedar menguasai wilayah dan menumpah darahkan atau asfa'ud dima ya, tapi juga
dibuat namanya Institut di Egypt. Itu ada di buku. Maka ketika Abdurrahman Al-Jabrati ini diajak, ulama Al-Azhar ini diajak ke Institut di Egypt melihat tentang ada alat-alat ilmiah seperti mikroskop, teleskop, alat-alat kimia percobaan dan sebagainya, mesin ketik dibawa yang saat itu oleh Napoleon II. Ini bahkan dia mengatakan, saya baru pertama kali melihat hal yang muskil itu dalam hidup saya, kata Syekh Abdurrahman Al-Jabrati ini. Kok ada gitu alat-alat seperti ini? Jadi ini teman-teman sekalian, Islam dulu menjadi kekaguman bangsa Barat pada abad kurang lebih 9 Masehi atau Hijriahnya itu kurang lebih 34 sampai 6. Nah, sekarang berbanding terbalik gitu sampai sekarang. Nah, ini saat itu pun terjadi, sehingga kekaguman, keheranan yang dirasakan oleh seorang ulama dari Al-Azhar ini melihat teleskop, mikroskop, bahkan mesin ketik itu apa itu, alat apa ya kan, norak. Tapi, nah ini kesan seorang ulama ketika melihat bagaimana kemajuan Eropa pada saat itu. Nah, selain itu teman-teman sekalian, nah itu bisa diakses ya. Ini ide-ide pembaharu Napoleon nih. Ada sistem pemerintahan. Jadi ada ide bersama equality ya. Equality before the law. Kami orang Syariah itu belajar tentang equality before the law. Jadi persamaan di mata hukum, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi ada ide persamaan, tidak ada kasta ataupun perbedaan antara siapa dia sebagai pejabat atau rakyat biasa. Nah ini juga ide-ide yang dimunculkan oleh Napoleon. Nah, ide ini sebetulnya dihasilkan oleh Napoleon dari revolusi Perancis. Udah mau azan ya? Udah azan. Nah, salah satu di antaranya. Kepala negara dipilih parlemen, berkuasa dalam masa tertentu dan harus tunduk pada undang-undang. Nah, undang-undang itu bukan dibuat kepada negara atau raja, melainkan oleh parlemen. Nah, ide persamaan, equality, itu kedudukan antara penguasa, ide kebangsaan, maklumat, ini ada maklumat Napoleon. Tapi memang teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan di awal, ini yang kesulitan itu bagi orang Arab menerjemahkan kalimat-kalimat seperti republik, demokrasi, sehingga apa demokrasi atau republik dalam bahasa Arabnya pada saat itu, terutama At-Tahtawi sebagai pelopornya Al-Jumhur Al-Faransawi. Bentar ya, sabar. Oke, masih bisa dilanjut ya. Isan, kalau sudah tidak kuat, San, istirahat aja. Kasihan kamu masih jomblo kan, nggak ada yang ngerokin. Udah dikerok Pak. Udah. Kamu datang ke Eropa deh, ke selain Indonesia aja. Masuk angin tuh nggak ada. Tapi di kita itu penyakit legend itu. Sakit dikit ya itu masuk angin. Ini bisa teman-teman akses lah. Itu ide-ide yang dikembangkan oleh Napoleon. Yang lucunya itu tadi, jadi bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Arab Republik, karena masih aneh begitu. Sehingga
diterjemahkan republik itu al-jumhur ya, al-jumhur. Al-jumhur. Lalu kemudian di sini ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini tadi sebetulnya kronologis dia masuk ke Mesirnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ingatlah apa yang disampaikan. Jadi dia punya politik yang namanya, saya lihat kalau saya bahasakan ini nih politiknya, divide et impera, politik adu domba. Jadi kurang lebih kalau orang Prancis itu saat itu tentara Prancis itu jadi invasi Napoleon ke daerah Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran pemerintah pusat Utsmani. Seperti tadi saya dengar sih dari pemakalah. Maka Sultan Salim ini mengutus namanya Muhammad Ali. Sebelum dia jadi Pasha. Pasha itu kan sebutan buat gubernur ya. Buat penguasa lah. Sekelas gubernur pada saat itu. Gubernurnya menjabati satu wilayah bukan secara regional seperti DKI, Jakarta, kemudian Banten, tapi satu negara seperti Mesir tepat saya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan, di sini mulai Ali ini mendapat prestasi pertama, meskipun dia secara latar belakang dia orang yang buta huruf sebetulnya, buta huruf tetapi tidak buta uang, tidak buta kekuasaan. Nah, ini pintarnya dia, teman-teman sekalian. Ini saya rangkum dengan ide main idea yang saya dapat dari bacaan-bacaan yang jadikan referensi. Jadi itu dia punya politik bagaimana supaya dia mengambil simpati rakyat Mesir, tetapi dia mengadu domba pasha yang dikirim oleh Sultan Salim untuk melawan dia Muhammad, tapi dibentrokan dengan kaum Mamluk. Nah, nanti pada akhirnya kaum Mamluk ini juga oleh Muhammad Ali Pasha dibunuh, teman-teman. Yang nyisa cuma satu orang, itu pun kabur ke Sudan. Ini luar biasa. Jadi saya sih begini memandangnya, ternyata ketika manusia itu dihadapkan kepada kekuasaan, keduniaan, maka tidak memandang, disinilah politik itu kejamnya. Tidak ada kawan maupun mau kawan, mau lawan, itu sama rata ketika yang ada itu kepentingan. Ngerinya di sana. Bayangkan, Muhammad Ali Pasha itu delegasi Sultan Salim, tetapi nanti dia mempunyai otonomi wilayah sendiri menjadi dan disahkan dan diakui nanti pada akhirnya, sehingga pada saat Sultan Mahmud II itu kan bersinergi melatih tentara yang dari kenapa tentara Mesir jauh lebih dia lebih berprestasi, lebih mahir, karena memang dalam keterangan literaturnya Muhammad Ali Pasha ini mengambil bagaimana teknik-teknik militer di Eropa dan juga dilatih oleh militer yang basicnya dia dari Prancis, dari Eropa lah. Nah, jadi pembaharuan Muhammad Ali Pasha ini terkait dengan beberapa yang ada ekonomi, pendidikan, pemerintahan, politik dalam negeri dan sebagainya. Bahkan dia, teman-teman sekalian, pernah juga mengirim pasukan untuk melawan Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi bukan di Jakarta. Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah, di Nejad. Itu dengan komandannya anaknya, namanya Ibrahim Pasha. Ibrahim ini usianya masih 16 tahun. Bayangin, 16 tahun menjadi komandan militer, komandan pasukan untuk perang. Gak kebayang kita 16 tahun masih ngiler di bantal ya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Lalu kemudian ya bidang militer di sini tadi juga sudah disampaikan. Lalu kemudian di sini di bidang ekonomi dan sosial ini juga ada di sini, ekspor kapas, lalu kemudian sistem irigasi itu dia melek sekali. Itu meskipun seorang pemimpin yang buta huruf, tapi dia tidak buta akan kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu bidang pendidikan jelas di sini ada itu.
Aziza bisa lihat. Jadi di teknik, sekolah teknis, kemudian sekolah militer, kedokteran, pertambangan, penerjemahan. Nah, penerjemahan ini ditugaskan nanti ke At-Tahtawi ya. Selanjutnya At-Tahtawi ini subhanallah luar biasa beliau ini. At-Tahtawi ini dari sisi pemikiran ide-idenya itu cukup, bahkan kitab-kitab yang beliau karang juga itu banyak. Nah, Rif'ah Badawi At-Tahtawi sini. Ini 1801-1879. Beliau hidup di dua lintas, tiga pemerintahan. Muhammad Ali Pasha wafat, digantikan oleh Abbas. Abbas selanjutnya digantikan oleh Khedive Ismail. Jadi ketika Abbas, pada masa Abbas itu dia malah dibuang ke daerah Afrika. Awalnya dia sepulangnya dia belajar di, tadi dijelaskan kan, ada gurunya, guru dari At-Tahtawi yang menjadi guru baik dalam bidang akademis maupun dalam bidang spiritual, namanya Syekh Al-Athar. Ini kontribusi dan pengaruhnya cukup banyak kepada At-Tahtawi. Jadi At-Tahtawi ini murid-murid kesayangan Syekh Al-Athar ini, seorang syekh atau ulama yang cukup ilmuannya sangat luar biasa. Ini secara tadi sudah disampaikan, maka saya akan menyampaikan terus. Ini Napoleon Bonaparte mau dipas At-Tahtawi. Gambaran singkatnya, dia itu menerjemahkan berbagai buku-buku yang dari bahasa Perancis terutama, dan banyak sekali pemikiran-pemikiran misalkan dari filosof Montesquieu, kemudian Voltaire, Rousseau, itu yang kemudian diadopsi dalam satu, beliau diantaranya mengarang Manahijul Albab Al-Misriyah di Manahijul Adabul Asriyah. Itu ada di buku Nasution. Jadi jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern